Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Haris Setiawibowo. Semoga pertemuan ini membuat Anda semakin antusias untuk belajar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang how to design the learning experience. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, setelah menentukan sasaran pembelajaran, tantangan berikutnya dalam merancang rencana pembelajaran adalah memikirkan pertanyaan ini. Apa learning experiences yang seyogyanya dihadirkan kepada partisipan untuk memfasilitasi mereka mencapai sasaran pembelajaran. Bukan hanya itu, kita juga perlu memilih pengalaman belajar yang membuat partisipan lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut, mari kita samakan pemahaman kita tentang pengalaman belajar. Berbijak dari penjelasan Dr. Ralph Tyler yang menguraikan pengalaman belajar sebagai interaksi antara partisipan dengan kondisi eksternal di sekitarnya, di mana ia dapat belajar di dalam situasi tersebut. Maka saya memahami merancang pengalaman belajar merupakan merancang interaksi antara partisipan dengan materi pembelajaran, partisipan dengan fasilitator, partisipan dengan partisipan lainnya, dan atau partisipan dengan perangkat serta fasilitas pembelajaran yang kita sediakan. Termasuk di dalamnya proses reflektif interaksi di dalam diri partisipan. Bagaikan seorang chef yang akan menyajikan sajian makan malam istimewa, di mana ia tidak hanya memikirkan menu apa saja yang akan disajikan, tetapi juga bagaimana penyajiannya. Untuk menghadirkan pengalaman makan malam yang mengesankan, seorang chef akan menyusun rangkaian menu yang akan disajikan mulai dari menu pembuka, menu utama, hingga menu penutup. Bukan itu saja, bisa jadi ia juga akan merancang suasana makan malam yang akan dihadirkan. Misalnya tata letak ruang makan, pencahayaan, dan elemen-elemen lainnya. Sama halnya dengan chef, training designer perlu mempertimbangkan penyajian pengalaman belajar untuk memfasilitasi partisipan mencapai sasaran pembelajaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan hasil inquiry pre-design. Alih-alih hanya menentukan materi pembelajaran yang selaras, training designer juga perlu menyusun alur penyajian materi pembelajaran tersebut agar proses pembelajaran lebih efektif dan partisipan terlibat aktif. Berdasarkan pengalaman saya dipadukan dengan referensi yang saya pelajari, setidaknya ada 4 tips sebagai bahan pertimbangan Anda dalam merancang pengalaman belajar. Tips pertama, pertimbangkan keseimbangan antara konten dan delivery. Masih menggunakan metafora sajian hidangan makan malam, seorang chef akan mempertimbangkan kualitas rasa dan teknik penyajiannya. Jadi, Anda sebagai training designer bukan hanya fokus pada materi yang akan disajikan, tetapi juga aktivitas pembelajarannya. Jangan sampai Anda hanya merancang materi pembelajaran yang bermakna, tetapi karena metode penyampaiannya tidak diperhatikan, membuat partisipan menjadi kurang antusias dalam belajar. Sebaliknya, hindari hanya fokus untuk menyajikan aktivitas pembelajaran yang seru, menggembirakan, tetapi materinya tidak selaras dengan sasaran pembelajaran. Jadi, sangat penting mempertimbangkan keseimbangan materi dan proses penyajiannya. Tips kedua, susunlah alur materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga dapat mengakselerasi pembelajaran. Seperti seorang chef yang menyusun rangkaian menu pembuka, menu utama, dan menu penutup, seorang training designer juga perlu merancang alur penyajian materi pembelajaran. Nah, terkait hal ini, silahkan nanti Anda menyimak video pembelajaran berikutnya tentang sequencing learning content. Tips ketiga,
sajikan pengalaman belajar yang memfasilitasi keterlibatan aktif partisipan. Saat merancang pengalaman belajar bagi partisipan, pertimbangkan berbagai taktik atau metode yang memfasilitasi partisipan terlibat aktif dalam interaksi dengan materi belajarnya, dengan fasilitatornya, dengan sesama partisipan, dengan perangkat dan fasilitas pembelajaran. Dan tak kalah pentingnya, dialog batin dalam diri partisipan. Sebagai contoh, tugas membaca akan membentuk interaksi partisipan dengan materi yang dipelajari. Diskusi kelompok memfasilitasi partisipan dengan partisipan lainnya. Simulasi dengan perangkat tertentu akan menghadirkan interaksi antara partisipan dengan simulatornya, perangkat yang digunakan dalam proses simulasi. Semakin banyak interaksi yang dihadirkan untuk partisipan, maka pengalaman belajar yang disajikan akan semakin kaya. Tips keempat, optimalkan durasi pelatihan. Pengelolaan durasi pelatihan sangat penting untuk dilakukan. Bukan hanya agar selaras dengan sasaran pembelajaran, tetapi juga mempertimbangkan motivasi belajar partisipan. Hindari menentukan durasi yang terlalu singkat sehingga sasaran pembelajaran tidak tercapai. Di sisi lain, usahakan durasi pelatihan juga tidak terlalu lama, sehingga partisipan akan lelah dan atau bosan. Demikian tips singkat sebagai bahan pertimbangan saat merancang pengalaman belajar. Kita akan bertemu kembali untuk mempelajari materi selanjutnya terkait learning experience. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.